Puji Tuhan, sukacita tersendiri buat saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah Bapak Ibu sekalian. Walaupun suasana di luar masih dingin-dingin ya kan, mirip-mirip es teh manis dingin ya kan. Kadang-kadang lebih enak kita di rumah ya kan, bikin kopi, susu ya kan, tambah pisang goreng, mantap itu barang ya kan. Tapi Bapak Ibu datang ke gereja mencari Tuhan, dan biar doa saya supaya setiap kita diberkati Tuhan pada kesempatan ini, amin. Dan hari ini saya bicara mengalami kuasa kerajaan Allah. Bilang sama-sama, mengalami kuasa kerajaan Allah. Coba kita lihat dulu ayatnya. Satu ayat saja dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-20 ya. Kalau bisa minta tolong sebelum kita pulang dari tempat ini kita sudah hafalkan ayat ini ya. Karena saya percaya orang yang hafal firman, yang hidup sesuai firman, mereka pasti diberkati. 1 Korintus pasal 4 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Dahsyat ini ayat. Coba lihat dulu pendahuluan, saya tulis seperti ini. Ya, sekali lagi. Kerajaan dunia ini sangatlah terbatas dan seringkali hanya terdiri dari perkataan-perkataan yang kosong dan yang menyakitkan. Tetapi kerajaan Allah terdiri dari kuasa yang menyelamatkan dan memulihkan. Setuju gak Bapak Ibu? Kerajaan dunia adalah kerajaan yang sangat terbatas. Saya percaya ada pemerintah yang adik kuasa, saya percaya ada kerajaan yang hebat. Tapi sehebat-hebatnya kerajaan, dia tetaplah terbatas. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau kita datang ke seorang raja minta tolong, ya kan? Pak Raja, Tuan Raja, saya butuh duit 50 juta. Kira-kira dia kasih gak? Belum tentu. Ya kan? Mungkin dia bisa bantu kita sembako, mungkin bantu kita dalam hal apa. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, kerajaan dunia adalah kerajaan yang sangat terbatas. Kalau saya pribadi, saya percaya bahwa Presiden Pak Jokowi presiden yang baik. Saya percaya dia berjuang untuk bangsa ini. Tapi tetaplah menjadi seorang presiden yang terbatas. Presiden tidak bisa buat mukjizat. Betul nggak? Kan kalau presiden, pemerintah berjuang supaya ekonomi kita tambah bagus. Tapi pertanyaan saya, ada nggak di antara pemerintah yang bisa buat mukjizat? Saya rasa nggak ada. Bahkan hal yang menyakitkan kadang-kadang pemerintah bukan sekedar atau orang hebat atau kerajaan, bukan sekedar orang yang terbatas. Tapi kadang-kadang pemerintah bisa, saya katakan tadi, perkataannya bisa perkataan yang kosong dan pada ujungnya bisa menyakitkan. Setuju nggak? Saudara, kalau kita lihat kampanye, ada nggak orang kampanye jelek? Ya, kalau misalnya seorang laki-laki menggoda perempuan, lalu dia panggil, sayang, dengarkanlah abang ini kan mantan preman ya kan, udah 17 kali masuk penjara ya kan, sekarang susah, kalau abang marah langsung main tampeleng. Kira-kira ada nggak yang begitu? Sebandit-banditnya manusia, tetap kalau ngomong baik-baik aja, betul nggak? Ada orang kalau kampanye, waduh, yang disampaikan hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Tapi yang saya perhatikan dari pengalaman, ada banyak orang yang hebat dalam bicara, tapi ujungnya yang kita terima hal yang menyakitkan. Istri-istri di sini ada nggak suami-suami yang ingat dulu waktu pacaran kata-katanya manis-manis? Sayang, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah dombaku, kaulah sapiku. Wah, semua disebutkan sama dia. Tapi setelah menikah, terlalu banyak air mata, terlalu banyak hal yang menyakitkan. Nah, kenapa? Karena memang manusia, memang orang-orang yang terbatas. Kadang-kadang orang yang bisa buat kita sakit hati. Tapi dengar ayat yang baru kita baca, bahwa kerajaan sorga bukan hanya bicara soal perkataan, tapi bicara soal kuasa. Amin. Bilang sama-sama, bicara soal kuasa. Kenapa kerajaan sorga bicara soal kuasa? Karena saya perhatikan, rajanya
bukan raja yang terbatas. Saudara kalau lihat raja kerajaan sorga, lahirnya aja sudah ajaib. Betul nggak? Lahir dari Roh Kudus, Alkitab bilang bukan hasil dari pertemuan sperma antara laki-laki dan perempuan, tetapi Alkitab bilang raja kita adalah raja yang kelahirannya secara ajaib. Dia lahir karena kuasa Roh Kudus. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Saya perhatikan dalam Alkitab, kalau kuasa kerajaan sorga bekerja, sangat banyak mukjizat, hal-hal besar yang bisa dikerjakannya. Saudara ingat gak kisah bagaimana Yesus buat mukjizat 5 roti dan 2 ikan? Ingat gak dahsyatnya itu? Ya, sampai cukup, sampai Alkitab bilang 5.000 orang bisa makan dari mukjizat itu. Hanya 5 ikan 2 roti. Kalau sekarang boro-boro 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Ya, untuk 2 orang aja nggak cukup. Apalagi kalau yang makan orang Ambon, orang Batak, orang Manado. Aduh. Sampai tulang-tulangnya juga habis itu. Kalau cuma 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Tetapi saya pelajari Alkitab. Kenapa kerajaan sorga, kenapa kerajaan Allah penuh kuasa? Karena kerajaannya adalah raja yang luar biasa. Kelahirannya aja sudah sangat luar biasa. Dan apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara, buat raja kita tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dia bisa mengubah hidup kita, dia bisa menyelamatkan hidup kita, dia bisa mengampuni kita, bahkan bisa melakukan mukjizat dan perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Kuasanya tidak terbatas. Saya sangat kagum mendengar kisah Lazarus. Yang dicatat Lazarus sudah 4 hari mati dan sudah membusuk. Iya kan? Ketika Yesus bilang sama Marta supaya batu digulingkan, yang batu yang menutup kuburan dari Lazarus, Maria dan Marta bilang apa? Guru, jangan. Sudah 4 hari dia mati, sudah membusuk. Tapi pertanyaan saya, apakah Yesus dibatasi oleh hal-hal yang busuk? Apakah bisa dibatasi? Lazarus boleh sudah 4 hari sudah meninggal dan mayatnya sudah membusuk. Tapi kalau berjumpa dengan Yesus dahsyat sekali. Apa yang busuk, apa yang mati bisa dihidupkan kembali. Kenapa? Karena memang raja kita, raja yang tidak terbatas. Itu sebabnya kalau orang bilang sama saudara, Pak sudah nggak ada harapan, sudah membusuk. Bilang, itu perkataan bodoh. Kalau buat Yesus keadaan bisa membusuk. Mungkin masa lalu kita kurang baik. Mungkin orang bilang, mana mungkin dia ada harapan. Masa depannya akan parah. Dulu kan saya tahu dia orang buangan. Dia akan orang yang gak diperhitungkan. Tapi dengan baik, kalau kita bersama dengan raja kita yang luar biasa, raja yang tidak terbatas, maka ada kuasa yang dahsyat. Amin. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Dan berita baiknya buat saya, ternyata kuasa kerajaan sorga itu tidak hanya kita alami nanti di sorga. Karena ada orang bilang begini, memang takdir orang Kristen kalau di bumi nggak apa-apa dia menderita, tapi nanti di sorga dia bahagia. Tapi saya udah baca Alkitab, kuasa kerajaan itu bisa kita alami selama kita masih di dunia ini. Amin. Itu sebabnya saya tulis begini. Coba next. Kita lihat dulu. Lagi? Ya. Kuasa kerajaan Allah akan dialami setiap orang yang percaya ketika apa? Hidup di dunia ini maupun dalam kekekalan. Ayatnya dari Markus 9 ayat 1 dikatakan seperti ini. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kalau Yesus yang berkata sungguh-sungguh enggak Bapak Ibu? Oh sungguh-sungguh dia. Kalau dia bilang sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada orang yang tidak akan mati. Sengaja saya garis bawahi kata tidak akan mati. Sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa.
Doa saya supaya firman ini bisa diimplementasikan dalam hidup kita masing-masing. Sehingga kita berkata, Tuhan, kalau bisa selama saya masih hidup di dunia ini, sebelum saya mati, biarlah kiranya saya melihat kerajaan sorga datang dalam hidup saya. Amin. Jangan sampai kerajaan sorga hanya dialami orang-orang tertentu. Sementara yang saya perhatikan, semua kita, siapapun kita, apakah kita jemaat, apakah kita pelayan, apakah kita pendeta, di mata Tuhan semua kita punya hak yang sama untuk mengalami kuasa kerajaan sorga. Karena Yesus bilang apa? Sebelum kamu mati, kata Tuhan, kita bisa melihat kerajaan sorga. Artinya apa? Yesus mau bilang begini, selama kamu hidup tidak mau apa kata orang. Mungkin orang bilang masalahmu akan membuat engkau mati. Mungkin orang bilang Tuhan gak bisa lagi tolong engkau karena masalahmu sudah terlalu besar. Masalah itu akan membuat engkau binasa. Tapi Yesus bilang, sebelum engkau mati, engkau akan melihat dahsyatnya kerajaan sorga. Itulah sebabnya saya bangga dengan Yesus kita. Kenapa saya bangga? Karena saya tahu Yesus kita bukan manusia biasa. Memang dia manusia 100%. Tapi dia juga Allah 100%. Artinya apa? Allah kita selalu sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana mengalami kuasa kerajaan Allah. Coba lihat yang pertama. Bagaimana mengalami kuasa kerajaan Allah? Maka yang pertama harus hidup dalam pertobatan yang sejati. Dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan begini, dia berkata waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Coba lihat itu. Iya kan? Karena itu saya tulis gini, pertobatan sejati adalah pintu masuk dalam kuasa kerajaan Allah. Saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus maka dia sudah bertobat. Amin. Tapi ingat, setelah kita sudah bertobat, masih ada karakter-karakter yang kurang baik. Masih ada hal-hal yang perlu dibereskan bersama dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya hal-hal yang negatif bisa menjadi penghalang untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi dengar baik, pertobatan adalah pintu masuk untuk mengalami kuasa kerajaan Allah. Memang seringkali Bapak Ibu waktu kita bicara pertobatan, orang alergi. Iya kan? Ada orang kalau bicara pertobatan langsung marah. Kalau dia bilang kita mesti bertobat dari perkataan kita, langsung dia bilang ini cocok banget sama mertua gua. Harusnya mertua datang nih supaya lidahnya diperpendek oleh khotbah ini. Kita langsung marah. Mungkin orang mulai protes, kan Pak Pendeta, saya kan sudah bertobat. Dulu memang saya kan pernah berzina. Dulu memang saya kan pernah jadi pencuri. Dulu kan saya pernah bunuh orang sampai 17. Tetapi sekarang saya sudah bertobat. Apalagi Pak Pendeta yang mesti berubah. Tuhan mau supaya hidup kita sungguh-sungguh dalam pertobatan. Untuk kita bisa mengalami kuasa kerajaan sorga. Salah satu ayat yang sering disampaikan oleh Pak Gembala dalam khotbah beliau. Selalu Pak Gembala menyatakan doa orang yang benar. Siapa yang bisa sambung ayat ini? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang kita tes. Kira-kira apa yang dimaksud oleh ayat itu orang benar? Siapa yang dimaksud dalam Alkitab itu orang benar? Orang yang dikuduskan oleh Allah. Betul juga. Kalau orang sudah dikuduskan, dia pasti benar. Tapi kalau kita lihat konteks ayat itu, kita naik ke atas, kan itu kan penggalan, itu kan bagian C-nya. Tapi kalau baca bagian A-nya, apa disebutkan di situ? Saling mengampunilah kamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Berarti pertanyaan saya, siapa orang yang benar berdasarkan ayat ini?
Siapa orang yang benar berdasarkan ayat ini? Oh, kalau Pak Gembala udah jawab dong, kata Pak Gembala, cuman saya nggak berani. Siapa orang yang benar? Yaitu orang yang apa? Bisa mengampuni orang lain. Artinya apa? Ada banyak orang tidak mengalami kuasa kerajaan sorga, bukan karena dia kurang rajin ke gereja, bukan karena dia kurang rajin berdoa, bukan karena dia kurang rajin melayani. Tetapi ada banyak orang tidak mengalami kuasa kerajaan sorga. Kenapa? Karena dalam hatinya masih ada kesalahan orang yang disimpan, masih ada kepahitan. Kalau masih ada dosa, masih ada kepahitan, masih ada akar pahit, masih ada luka batin, kita belum bisa memaafkan orang lain. Jangan mimpi melihat kuasa kerajaan sorga bekerja dalam hidup. Alkitab bilang saling mengaku dosalah kamu dan saling mendoakan. Siapa itu orang yang benar? Betul tadi kata Bapak, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Setuju. Tapi dalam ayat ini adalah orang yang benar adalah orang yang sudah rela. Ketika orang buat jahat kepadanya, dia lipat tangan lalu dia mendoakannya. Coba, saya mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah mendoakan musuhnya? Wah, puji Tuhan ya, ada 1, 2 ya. Kira-kira enak gak mendoakan musuh? Kalau musuhnya ece-ece enak lah ya. Tapi kalau musuh yang buat jahat itu sama kita luar biasa, itu gak gampang. Saya pernah ngalamin namanya mendoakan musuh. Ketika dia sudah kita bantu, kita sudah tolong. Dan seolah-olah dia berbalik menusuk dari belakang, ingin menghancurkan segalanya. Ketika kita masuk dalam ruang doa, lalu kita bilang, kita udah penyembahan 1 jam. Lalu waktu kita mau doa untuk menerapkan firman ini, gak gampang. Tiba-tiba kita mau berdoa, udah mau doain dia, tiba-tiba wajahnya nongol. Betul nggak? Kalau wajahnya ganteng atau cantik sih kelihatan masih jelas, tapi kayak wajah setan. Pusing kita ngelihatnya. Akhirnya kita nggak bisa berdoa lagi. Lalu kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya untuk bisa mendoakan musuh saya. Karena itu adalah firman. Supaya hidup kita diberkati, kita mesti berani dan mampu mendoakan musuh kita. Lalu kita minta lagi sama Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk mendoakan musuh saya. Gampang nggak? Yang kedua masih nongol wajahnya. Pengalaman saya mendoakan musuh, mesti tiarap-tiarap. Tolong saya Tuhan supaya bisa mendoakan musuh saya. Memang kalau masalah yang kita hadapi kecil gak terlalu sulit. Tapi kalau semuanya rasanya sudah hancur, tidak ada lagi harapan, tidak ada yang tersisa, wah gak gampang. Lebih bagus kita mendoakan dia. Ya Tuhan, aku lakukan firman Tuhan, aku doakan musuh saya. Kiranya malaikat Mikael datang tampelek mukanya supaya dia mati. Lebih gampang rasanya mendoakan seperti itu. Untuk meminta berkat sama orang yang jahat sama kita gak gampang. Tetapi dengar baik ini, ayat ini bukan main-main. Alkitab bilang bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan sorga, kalau kita ingin melihat kuasa kerajaan sorga, maka tidak ada cara lain selain kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Gak mesti harus dosa seorang pezina, gak mesti dosa seorang pencuri, gak mungkin harus dosa seorang preman. Tapi dosa-dosa kecil yang ada dalam hati kita harus kita bereskan. Karena Alkitab bilang apa? Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Dia bilang begini, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong. Bukan telinganya yang kurang lebar untuk mendengar, kata Alkitab. Tetapi dosa kitalah yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhanmu. Artinya apa? Kalau kita masih belum beres di hadapan Tuhan, sekalipun dosa itu masih dosa kecil, kalau kita nggak beres, itu jadi penghalang. Amin. Saya ngerti, saya nggak sekedar ngomong, saya ngalamin, nggak mudah memang untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi tanpa itu, kita tidak akan melihat kuasa kerajaan sorga. Yang kedua, bagaimana mengalami kuasa kerajaan sorga? Yang kedua masih ayat tadi, ayat Markus 1 ayat 15 dikatakan begini. Dia berkata, waktunya telah genap, kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan apa? Percayalah kepada Injil.
Bagaimana supaya kita mengalami kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah? Maka yang kedua adalah dikatakan di situ, percayalah kepada Injil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Injil ini adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Makanya penulis kitab Markus membandingkan antara kuasa Injil dengan kuasa perkataan manusia. Kalau perkataan manusia ada yang bisa tolong kita, betul nggak? Kalau kita lagi ada masalah, kita telepon orang yang di atas, kira-kira bisa tertolong nggak? Saya ada masalah di jalan misalnya, masalah di jalan. Terus kalau saya punya koneksi sama Kapolri, saya telepon Pak Kapolri, ada kemungkinan tertolong nggak? Bisa ya, bisa tidak. Iya kan? Tetapi Markus membedakan antara perkataan manusia dengan kuasa Injil. Artinya apa? Injil ini bukanlah Injil manusia, bukanlah perkataan manusia, tetapi Injil ini diterima oleh para penulis dari Bapa di sorga. Itulah sebabnya kita bilang Injil ini punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Amin. Disinilah rahasianya. Kalau hidup kita mau diberkati, maka kuncinya adalah di Injil. Kalau orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa sih saya sudah lama menjadi Kristen, tapi kenapa sih Pak Pendeta kok saya nggak pernah mengalami kuasa doa, nggak pernah mengalami kuasa Tuhan, sementara tetangga saya kesaksiannya sudah 2015 kesaksian. Wah, keren itu ya. Tapi kalau saya ditanya seperti itu, maka jawaban saya sederhana. Mungkin orang itu bisa ada di gereja, tapi belum menjadi pelaku Injil. Orang yang sama bisa mendengar khotbah di gereja, dari pendeta yang sama, dari gereja yang sama. Tapi yang kita bilang orang yang bahagia, orang yang diberkati, bukan sekadar orang yang mendengar firman, bukan sekadar orang yang mendengar Injil, tetapi yang diberkati siapa? Yang melakukan firman. Saya kadang-kadang kalau khotbah seperti ini, saya kadang-kadang takut. Takutnya kenapa? Kita kan bukan pengkhotbah terkenal. Kadang-kadang kita pikir khotbah terkenal saja, khotbah orang terkenal yang diurapi Tuhan. Kadang-kadang kalau mau jujur, saya mau tes. Hari ini misalnya khotbah, ditanya minggu depan, masih ada nggak khotbah itu di otaknya? Coba kalau mau jujur. Khotbah minggu lalu judul khotbah Pak Gembala apa? Siapa yang hadir minggu lalu di gereja? Gak usah dikasih tahu lah, nanti jadi malu kalau nggak bisa jawab ya. Tapi maksud saya gini loh Bapak Ibu, maksud saya gini, ini rahasia antara kita ini. Kenapa ada banyak orang rajin ke gereja, rajin mendengar Injil, bahkan rajin melayani, tetapi tidak mengalami kuasa Tuhan? Sangat sederhana rahasianya, karena orang itu belum hidup dalam Injil. Mulai kita ini merenung. Karena gini, gak mungkin orang yang hidup sesuai Injil tidak mengalami kuasa. Kenapa? Karena Injil ini kan membangkitkan iman seseorang. Sementara Yesus bilang, jadi kepadamu seperti yang engkau imani. Artinya apa? Di mana-mana Injil diikrarkan, di mana-mana Injil ditaati, maka di situ pasti kuasa Tuhan bekerja. Amin. Saya rasa disitulah banyaknya kita gagal. Mungkin kita banyak dengar firman, mungkin kita banyak merenung, mungkin kita banyak saat teduh. Tapi hanya sebatas di situ. Tapi Markus yang menulis Injil itu dia sebutkan, percayalah kepada Injil. Artinya apa? Percayalah kepada Yesus, percayalah kepada firman-Nya. Jangan hanya kita mengucapkannya, tetapi harus kita hidupi dalam hidup kita. Seluruh orang-orang yang taat sama Injil dalam Alkitab selalu melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Seluruh. Coba kenapa Abraham diberkati? Kenapa Abraham diberkati? Karena ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia belum tahu kemana tujuannya. Dia belum tahu apa yang terjadi di depan, tapi dia taat. Betul nggak?
Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego melihat kuasa Tuhan? Lewat perapian yang menyala-nyala. Karena mereka bilang, sekalipun Tuhan kami yang kami sembah tidak sanggup menolong, tapi kami tetap mau taat kepada firman-Nya. Kami tidak akan sujud menyembah patung buatan Tuanku. Dan alhasil mereka melihat kuasa yang luar biasa karena ketaatannya. Betul nggak? Kenapa di Yohanes pasal 2 terjadi mukjizat yang sangat besar, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur? Karena ada orang yang mau taat. Yang taat itu bukan imam, bukan pelayan gereja, tapi cuman hamba, cuman budak. Artinya apa Bapak Ibu? Siapapun kita, kalau kita belajar taat sama Tuhan, kita nggak usah jadi hamba Tuhan, kita nggak usah jadi pekerja, kita nggak usah jadi pelayan, cuman budak saja, cuman jemaat biasa saja. Tapi kalau kita belajar taat sama Tuhan, maka di situ pasti mengalir kuasa. Amin. Tidak pernah ada namanya mukjizat, tidak pernah ada namanya kuasa Tuhan bekerja kalau tidak disertai oleh ketaatan. Bahkan berani saya bilang ini, semakin besar ketaatan kita, maka semakin besar mukjizat yang kita lihat. Semakin besar kuasa Tuhan yang bisa kita alami. Orang-orang yang ketaatannya besar dalam kitab adalah orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Coba saudara bayangkan Maria. Kenal Maria ya di Alkitab ya. Ketika malaikat datang sama Maria dikatakan bahwa nanti kau akan mengandung dari Roh Kudus. Masuk akal gak kira-kira? Ngeri itu ya. Mengandung dari Roh Kudus ya. Tapi Maria bilang apa? Karena aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu. Artinya apa? Maria taat. Sekalipun kelihatannya situasinya mustahil, secara manusia nggak mungkin. Tapi karena Maria taat, dia melihat hal yang sangat dahsyat dari Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau sampai Maria bilang begini, jangan saya lah jadi ibunya Tuhan Yesus, pergi aja ke Tarutung, panggillah Mama Nalu atau siapa ke. Nggak ngelihat dia. Tapi karena dia bilang, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Wah, dia lihat perkara yang luar biasa. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami kuasa Tuhan? Maka yang kedua, tidak ada jalan lain. Kita harus belajar hidup sesuai dengan Injil Kerajaan Surga. Saudara, kalau hanya di gereja, Alkitab bilang setan juga percaya Tuhan itu Esa. Kalau hanya percaya ya. Kalau tanya apakah saudara percaya Yesus Tuhan? Oh ya. Tapi jangan lupa setan juga percaya. Sama. Tapi yang saya garis bawahi dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Dikatakan apa? Yakobus 2 ayat 17. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya apa? Orang bisa banyak ngomong tentang kekristenan. Orang bisa banyak ngomong tentang firman. Tapi kalau tidak taat, kalau tidak hidup sesuai dengan Injil, Alkitab bilang pada hakikatnya mati. Itulah sebabnya yang kedua, memang agak berat khotbah kita hari ini. Bagaimana kita mengalami kuasa kerajaan Allah? Yang kedua, harus sesuai, hidup sesuai dengan Injil. Injil tidak hanya ditenteng, Injil tidak hanya dibaca, Injil tidak hanya diperkatakan, Injil tidak hanya direnungkan, tetapi Injil harus ditaati. Terakhir yang ketiga, bagaimana mengalami kuasa kerajaan Allah? Yang ketiga, dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dikatakan seperti ini. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Berarti yang ketiga, seorang yang ingin mengalami kuasa kerajaan Allah, yang ketiga harus siap menghadapi berbagai penderitaan. Kelihatannya kayak kontradiksi ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat ayat ini kan kayak kontradiksi ya. Kenapa kontradiksi? Karena tadi kita baca kerajaan Allah itu kuasa. Tapi kan pertanyaannya, kalau kerajaan Allah itu kuasa, kenapa kok ada penderitaan? Betul gak? Kenapa agak kontradiksi ya? Harusnya kalau kerajaan Allah itu kuasa, mengandung kuasa, harusnya hidup kita enak-enak aja ya. Hidup dengan mukjizat. Gitu doa langsung dapat jawaban.
Tetapi ayat ini bilang suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan sorga. Ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa ada banyak orang percaya warga kerajaan Allah sudah percaya kepada Yesus tapi mengalami banyak penderitaan. Ternyata itu hanya membentuk kita supaya kita menjadi warga kerajaan Allah yang layak. Saudara, kalau hidup kita sudah menjadi warga kerajaan Allah yang layak, kuasa Tuhan itu selalu mengalir dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan membentuk kita supaya menjadi warga kerajaan Allah. Makanya saya tulis dalam PowerPoint itu, coba next lagi. PowerPointnya tadi, poin 3. Bukan yang ketiga. Nah, makanya saya tulis begini, kemenangan melewati berbagai penderitaan dengan kuasa Tuhan. Tentunya tidak ada orang percaya yang terlalu hebat yang bisa melewati berbagai penderitaan tanpa kuasa Tuhan. Adalah bukti kelayakan seseorang menjadi warga kerajaan Allah yang penuh kemuliaan. Artinya apa? Kalau sampai sekarang kita sudah berdoa, Tuhan belum menjawab doa kita, bukan berarti tangan Tuhan gak mau menolong. Bukan. Mungkin kita sudah berseru-seru sama Tuhan, Tuhan aku udah gak tahan, ini sedang menderita, aku sedang sakit, mana tangan Tuhan? Iya kan? Sampai akhirnya kita nyanyi, Tuhan masihkah kau mau mendengarkan doaku? Wah, ini udah stres kalau begini. Iya kan? Tapi kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan sebagai warga kerajaan Allah? Dikatakan di situ supaya terbukti bahwa kita menjadi warga kerajaan Allah. Yang satu saat kalau hidup kita sudah dipanggil, maka kita akan berjumpa dengan Raja Sang Kemuliaan itu. Kita berjumpa dengan Raja di atas segala Raja. Itu menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Yang terakhir, yang kesimpulannya. Coba lihat. Kesimpulan, saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuasa kerajaan Allah adalah sumber kekuatan. Stop dulu. Ya, sumber kekuatan. Saudara, kenapa sumber kekuatan? Karena selama kita hidup ada orang yang melemahkan kita. Ada situasi yang melemahkan kita. Iya kan? Tetapi gini, sebesar apapun keadaan yang kita hadapi, sehebat apapun orang yang melemahkan kita, kalau kita bagian dari warga kerajaan Allah, maka kuasanya selalu tersedia bagi kita. Itulah sebabnya Paulus bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dikatakan apa? Bagi orang percaya dalam menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan serta akan menuntun kepada kehidupan yang penuh kuasa dan kemuliaan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita bagian dari warga kerajaan Allah, kita nggak usah khawatir. Betapapun dahsyatnya penderitaan, betapapun dahsyatnya kita dibuang, kita dianiaya, kita difitnah, kita ditindas. Tapi buat orang yang hidup dalam kerajaan sorga, luar biasa. Tangannya yang hebat selalu menolong kita. Karena bicara kerajaan sorga, bukan bicara perkataan, tetapi bicara kuasa. Itulah sebabnya doa saya secara pribadi, supaya setiap kita yang hadir di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang ibadah secara online yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya berdoa secara pribadi dari hati saya yang paling dalam, supaya setiap kita mengalami kuasa yang besar yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Kalau saya ditanya, Pak Pendeta sudah mengalami kuasa kerajaan sorga belum? Saya udah bingung yang mana yang mau disaksikan, karena terlalu banyak perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya mengalami betapa dahsyat kuasa itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau sampai kita nggak mengalami kuasa itu, bukan Tuhan membeda-bedakan orang. Mungkin hari ini ada 3 hal yang kita pelajari. Bagaimana kita mengalami kuasa kerajaan sorga itu? Cuma 3. 1, harus hidup dalam pertobatan yang sejati. Kita minta Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Mungkin sudah nggak ada dosa-dosa yang besar, tapi ada dosa-dosa yang kecil, yang memang dosa kecil bisa menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita selidiki hati, Tuhan memang saya selama ini setia ibadah, setia melayani, tapi coba kita tanya, apakah saya sudah menjadi warga kerajaan sorga yang taat sama Injil? Lalu yang ketiga, kalau kita ingin mengalami kerajaan sorga, kita harus siap
menghadapi berbagai penderitaan dalam hidup kita. Haleluya.